Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran Madin dengan kitab Mabadi Fikih juz 4 setelah libur puasa dan lebaran. Sebelumnya saya mengucapkan secara pribadi mohon maaf lahir batin kepada teman-teman semua apabila ada perkataan, perilaku atau apa saja dari saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, diawali dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-shaumu, kita masuki bab baru yaitu shaum, puasa yang baru saja kita laksanakan kemarin. As-shaumu utawi bab mertelake poso. As-shaumu utawi bab mertelake poso. Wujubus shaumi utawi iki iku nerangake wajibe poso. Siapa saja yang berkewajiban melaksanakan puasa. Wujubus shaumi utawi iki iku nerangake wajibe poso. Yajibu wajib apa as-shaumu poso. Yajibu wajib apa as-shaumu poso ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Mukallafin kang mukallaf mutiken kang kuat. Mukallafin kan mukallaf mutiken kang kuat lahu maring shaum. Idza sabatat ing dalem nalikane tetep. Idza sabatat ing dalem nalikane tetep apa ru'yatul hilali ningali tanggal. Ningali tanggal. Au ukmila utawa den sampurnaake. Apa Sya'banun bulan Sya'ban salasina kelawan 30 apane yauman dinane. Au ukmila utawa den sampurnaake apa Sya'banu bulan Sya'ban salasina kelawan 30 apane yauman dinane. Ya qauli ta'ala karena dawuh Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang iman sapa alladzina kutiba den wajibake alaikum ing atase sira apa asyamu poso. Kutiba den wajibake alaikum ing atase sira apa asyamu poso. Wa qouli ta'ala lan dawuh Allah ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Lan dawuh Allah ta'ala faman utawi sapa wonge iku syahida nekseni utawa ngadirake sapa man ku syahida nekseni sapa man minkum hale saking sira kabeh asyahra ing wulan Ramadan falyasum mongko poso sapa man ing syahr. Furudus shaumi utawi pira-pira fardune poso. Al-awwalu kang awal iku an-niyatu niat asani utawi kang kaping pindho iku al-imsaku ngeker menahan. Anil mufattirati saking pira-pira perkara kang batalake poso. Jami'an nahari ing sekabehane awan. Maksudnya sepanjang siang. Jami'an nahari ing sekabehane awan. Al-mufattiratu utawi pira-pira kang batalake poso. Al-mufattiratu utawi pira-pira perkara kang batalake poso. Al-awwalu utawi kang awal iku at-taqayyu mutah amdan kelawan nejo menyengaja. Iku at-taqayyu mutah amdan kelawan nejo. Asani utawi kang kaping pindho iku wusulul aini tumekane kahanan. Ilal jaufi maring weteng min ahadil manafidi saking salah sijine pira-pira dalan nerus. Waridati lan murtad
wal haidulan haid, wan nifasu lan nifas, wal jima'u lan jima, wal istimna'u lan amreh ngetokake mani, wal jima'u lan jima, wal istimna'u lan amreh ngetokake mani. Al ayyamu tawi pira-pira dina allati yahrumu kang haram. Al ayyamu utawi pira-pira dina allati yahrumu kang haram, fiha ing dalem allati apa asomu poso. Fiha ing dalem allati apa asomu poso. Yahrumu haram apa asomu poso. Yahrumu haram apa asomu poso fi yaumil aidaini ing dalem dina riyaya loro. Ing dalem dina riyaya loro. Wa ayyami tasyriki lan pira-pira dina tasyrik. Wa saumu yaumin lan poso sedina. Wa saumu yaumin lan poso sedina au yaumaini utawa rong dina. Au yaumaini utawa rong dina qabla Ramadhana ing dalem sadurunge wulan Ramadan. Qabla Ramadhana ing dalem sadurunge wulan Ramadan. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono haram. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono haram. Saumun nisfi sani. Saumun nisfi sani utawi poso separo. Saumun nisfi utawi poso separo. Asani kang kaping pindho. Asani kang kaping pindho min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Illa ayu afika angin yen to ngepasi. Illa ayu afika angin yen to ngepasi apa som. Ila ayu afika angin yen to ngepasi apa som al adata ing adat atau kebiasaan. Al adata ing adat utawa kebiasaan lahu maring wong. Au yasilahu utawa nepung wong ing saumun nisfi. Nepung itu menemukan, mempertemukan. Au yasilahu utawa nepung sapa wong ing saumun nisfi bima kelawan poso qablahu ing dalem sadurunge saumun nisfi. Bima kelawan perkara qablahu ing dalem sadurunge saumun nisfi. As-shaumul makruhu karahatat tahrim. As-shaumu tawi poso al makruhu kang den makruhake. Al makruhu kang den makruhake karahatat tahrimi kelawan makruh kang mareki haram. Kelawan makruh kang mareki haram. Wa utawi shaumul makruh iku saumu yaumi syakin poso dina mamang. Iku saumu yaumi syakin poso dina mamang. Dina mamang, hari yang meragukan gitu. Kita masuk pada bab baru yaitu tentang puasa yang baru saja kita lakukan 1 bulan kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas wujubus shaumi, siapa saja yang berkewajiban melaksanakan puasa. Wajibus shaumu ala kulli muslimin mukallafin mutikin lahu idza mutikin lahu. Puasa diwajibkan bagi setiap muslim yang mukallaf dan mutikin lahu yang mampu melaksanakan puasa. Mampu melaksanakan puasa. Jadi kalau dia muslim mukallaf tapi tidak mampu melaksanakan puasa karena ada beberapa hal, maka dia boleh tidak puasa, tentu dengan mengganti puasa tersebut membayar fidyah, dengan bayar fidyah gitu ya. Atau mengganti kalau dia sedang kondisi bulan puasa, bulan Ramadan dia sedang tidak mampu melaksanakan puasa karena kondisi sakit misalkan, nanti kalau sudah sehat dan mampu melaksanakan maka wajib mengqadha puasanya itu mengganti. Tapi kalau sudah tidak kuat, memang tidak bisa melaksanakan puasa sampai nanti pun dia tidak akan kuat misalnya karena sangat tua, maka puasanya boleh diganti dengan membayar fidyah. Nah, wajib puasa itu idza thabatat ru'yatul hilali aw min sya'banu salasina yauman. Wajibkan puasa itu ketika selain tadi syarat-syaratnya, maka ketika orang muslim dan mukallaf ini bisa melihat hilal atau hilal itu pergantian bulan. Pergantian bulan itu biasanya diganti dengan munculnya bulan tapi sangat tipis sekali, hanya bisa dilihat di tempat-tempat tertentu, kemudian dengan alat tertentu, biasanya alat dengan tertentu juga. Nah, itu kita baru berkewajiban puasa. Maka ada semacam semacam kegiatan wajib
bagi kita, yaitu ketika akan menentukan besok itu puasa atau tidak. Setelah maghrib itu sudah masuk pada bulan Ramadan atau tidak, maka ada kegiatan meru'yah hilal atau melihat hilal. Melihat hilal itu sudah muncul atau belum. Karena kalau belum muncul maka berarti belum masuk ke bulan baru. Bulan baru itu ditandai dengan munculnya hilal bulan sangat tipis, maka setiap hari hilal itu akan semakin tebal, maka ketika bulan tanggal 15 itu hilal mencapai atau bulan mencapai sempurna bulat itu, nah nanti semakin setelah tanggal 15 dia akan sedikit menipis sampai akhirnya selesai di akhir bulan, kemudian dia akan muncul dengan bentuk hilal tanggal pertama lagi di bulan berikutnya. Nah, maka ketika melaksanakan ru'yatul hilal, kok hilal sudah terlihat, berarti itu sudah masuk pada bulan yang baru, maka wajib berpuasa. Bulan Ramadan, sudah masuk bulan Ramadan maka wajib puasa. Au ukmila sya'banu salasina, atau jika hilal itu tidak bisa terlihat, maka menyempurnakan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan sebelum bulan Ramadan itu menjadi 30 hari. Karena biasanya kebanyakan bulan Hijriah itu adalah 29 hari atau 28 hari. Nah, kalau bulan Sya'ban ini karena dia akan masuk ke bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu bisa dipantau ketika hilal terlihat, dan ketika hilal sudah dilihat dengan proses itu tetap tidak terlihat, maka caranya adalah bulan Sya'ban ini disempurnakan menjadi 30 hari. Maka setelah itu besoknya baru memasuki bulan Ramadan dengan cara ini adalah dengan metode menyempurnakan 30 hari bulan sebelum Ramadan kalau hilal tidak terlihat. Tuh, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, kewajiban puasa ini ya, dalil kewajiban puasa. Nah, dalil tentang melihat mulai puasa, kewajiban mulai puasa itu famang syahida minkum syahra falyasum. Itu ya. Kemudian furudus som, fardunya puasa, berarti hal-hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama niat pada malam hari bulan Ramadannya, pada malam hari, jadi sebelum imsak itu kita sudah berniat. Yang kedua, imsak anil mufattirati jami'in nahar, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa di sepanjang siangnya bulan puasa itu. Jadi niat fardunya cuma 2 saja, yaitu niat, kemudian menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa di siang harinya. Jadi yang banyak itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa, bukan fardunya cuma 2 saja, tapi hal-hal yang membatalkan puasa itu yang banyak. Kemudian kita bahas al-mufattirati, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Tadi kan termasuk di fardunya puasa adalah niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Maka kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa, apa yang tentu tidak boleh dilakukan ketika tidak boleh dilakukan dan tidak boleh terjadi ketika di siang harinya bulan puasa. Yang pertama, taqayyu amdan, mutah dengan sengaja. Jadi sengaja bagaimana dia biar bisa mengeluarkan makanan dari dalam perutnya, mutah dengan disengaja. Nah, ini membatalkan puasa. Yang ingat ya, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak termasuk di sini. Yang kedua, wusul aini lal jawfi min ahadil manafidi, mendatangkan sesuatu ke dalam perut dari salah satu manafid. Manafid itu salah satu jalur yang berhubungan langsung dengan perut, misalnya hidung, mulut. Nah, ini tidak boleh memasukkan ke situ yang bisa masuk ke dalam perut. Jadi tidak boleh, misalnya contohnya minum itu kan masukkan air dari mulut ke perut, ke lambung gitu ya, ke lambung. Kemudian hidungan juga kalau kemasukan air kan bisa masuk ke dalam lambung juga karena ada satu saluran seperti itu. Nah, untuk selain manafid, ahadil manafid ini masih nanti ada pemilahan apa dulu yang dimasukkan gitu. Misalnya dengan melalui suntik itu kalau dia bukan hal yang membuat kita kuat itu artinya dia bisa menggantikan posisinya makanan. Misal akan ada orang yang dehidrasi kemudian diinfus biar nutrisinya tetap masuk. Nah, itu dia akan menggantikan makanan. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau semacam obat atau imunisasi kayak gitu boleh. Tapi kalau yang bisa menyebabkan dia kenyang atau bisa menggantikan posisinya makanan atau minuman, maka dia tidak boleh.
Yang berikutnya ridah murtad. Murtad otomatis dia kalau murtad sudah terputus dari semua hal yang hal-hal yang diwajibkan dalam Islam, akhirnya membatalkan dia semua. Wal haidu wan nifas, haid nifas. Nah, ketika siang hari kok haid ya, maka tidak boleh puasa. Nifas juga tidak boleh puasa. Jadi kalau haid dan nifas itu nanti wajib mengganti puasanya saja, sholatnya tidak. Jadi puasanya wajib diganti. Wal jima'u, jima' wal istimna'u. Istimna'u itu amreh ngetokne mani itu bagaimana bisa mengeluarkan mani tanpa jima. Nah, ini juga membatalkan. Jadi intinya yang membatalkan itu adalah mengeluarkan mani. Jima ini tidak harus keluar mani. Nah, ini kalaupun tidak keluar mani tapi sudah jima, maka tetap membatalkan puasa. Nanti silakan dicari sendiri secara terperinci apa-apa yang menjadi efek dari apabila melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ini. Sekarang al-ayyamul lati yahrumu fiha, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi ada hari di mana kita tidak boleh melaksanakan puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa, apalagi puasa wajib ya. Puasa wajib itu kan banyak, bukan hanya puasa Ramadan. Puasa wajib itu ya puasa Ramadan, kemudian puasa nyaur utang, mengganti puasa Ramadan yang tertinggal. Nah, itu kan wajib. Itu masuk puasa wajib. Kemudian puasa nazar. Nah, itu juga puasa wajib karena sudah dinazarkan. Nah, ini ada hari-hari di mana kita tidak boleh melaksanakan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang pertama, yahrum yaumil idaini wa ayami tasyrik. Ayamul yaumil idaini, di 2 hari kita diharamkan, atau hari diharamkan melaksanakan puasa itu yaitu di hari raya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, ini dilarang atau haram melaksanakan puasa apapun itu tidak boleh dilaksanakan di 2 hari ini. Wa yami tasyrik, ya hari tasyrik 3 hari tasyrik itu wasomu yaumin au yaumin qabli Ramadan, puasa 1 hari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan. Ini juga tidak boleh karena dikhawatirkan itu belum karena itu ada perpindahan bulan dari Ramadan tadi. Di atas ada metode melihat hilal. Nah, ini sehari atau 2 hari sebelum puasa, sehari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan itu tidak boleh puasa karena itu hari yang meragukan itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, itu atau masih bulan Sya'ban. Nah, dan haram lagi yaitu puasa setengah yang akhir dari bulan Sya'ban. Nah, ini termasuk include 2 hari tadi. Berarti setengah bulan, 15 hari yang terakhir dari bulan Sya'ban. Nah, itu tidak boleh puasa. Illa, kecuali, ini ada pengecualiannya ini. Illa yuwafiqu adatan lahu yasil bima qablahu. Kecuali bila sudah menjadi adat atau kebiasaan, misalnya ada puasa yang terus-menerus itu puasa Dalail atau puasa Daud yang per hari puasa, berarti sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, maka ya tetap dilaksanakan meskipun sudah masuki 15 hari yang terakhir dari bulan Sya'ban. Atau au yasilahu bima qablahu, menyambungkan dengan hari sebelumnya. Misalnya dalam seminggu itu kan ada puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Nah, misalkan hari Seninnya masih 15 yang awal, hari Kamisnya 15 yang akhir. Nah, ini disambungkan boleh, puasa di hari Kamis ini meskipun sudah masuk 15 yang akhir ini tetap boleh karena menyambungkan dengan Senin yang di 15 hari yang awal. Nah, ini boleh. Ini pengecualian ya, pengecualian untuk bulan Sya'ban, yaitu kalau sudah menjadi kebiasaan atau menyambungkan dengan puasa sebelumnya. Sekarang as-shaum makruh karahata tahrim, puasa yang dimakruhkan, yang mana kemakruhannya itu mendekati haram dan sebaiknya tidak dilakukan. Yauwa somu yamin syak, yaitu puasa di hari syak. Hari syak itu hari yang meragukan itu contohnya seperti ini. Tadi sudah dibahas di atas bahwa sebelum untuk memastikan kita itu sudah masuk di bulan Ramadan atau belum, itu ada dua metode. Yang pertama ru'yatul hilal. Kalau hilal tidak terlihat, hilal tidak terlihat, maka menyempurnakan ke 30 hari. Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari, yang awalnya 29 hari menjadi 30 hari. Nah, di hari ke-30 ini termasuk hari syak karena meragukan itu dia tidak pasti, dia tidak boleh puasa karena dia
ada metode ru'yatul hilal yang gagal tadi, yang tidak bisa dilihat, akhirnya disempurnakan. Nah, ini yaumul syak, hari yang meragukan. Nah, ini tidak boleh, bukan tidak boleh, makruhnya mendekati haram. Jadi sebaiknya tidak usah dilakukan. Tidak usah puasa di hari itu, gitu maksudnya. Baik, untuk materi hari ini saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih dan mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.